Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik. Mari kita pelajari bersama-sama. Halo semuanya. Saya bersama rekan saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik. Apa sih teori belajar itu? Teori belajar merupakan gagasan dan prinsip-prinsip tentang cara belajar yang telah diuji melalui percobaan. Ada beberapa cara pandang dalam teori belajar. Yang pertama adalah melalui perilaku atau yang biasa disebut behaviorisme. Yang kedua melalui pemikiran atau yang biasa disebut kognitivisme. Dan yang ketiga melalui aspek manusiawi atau yang disebut humanistik. Pada materi kali ini kami akan fokus menjelaskan tentang teori humanistik. Humanistik adalah aliran psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Aliran ini memandang bahwa manusia sebagai manusia, yang artinya manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas dari aliran humanistik adalah berusaha untuk mengamati seseorang dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia seharusnya melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Aliran humanistik ditetapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran formal maupun non-formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dunia pendidikan. Perhatian teori belajar humanistik adalah pada masalah setiap individu dalam menghubungkan pengalaman-pengalaman dengan maksud-maksud pribadi mereka. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik mengatakan bahwa belajar itu berhasil jika peserta didik mengerti dunia sekitarnya dan juga mengerti dirinya sendiri. Peserta didik harus berusaha keras dalam proses pembelajaran agar akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, Abraham Harold Maslow pada tahun 1908 sampai dengan 1970. Abraham Harold Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan anak apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak sarapan yang cukup, semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau ada masalah pribadi dan keluarga sehingga membuatnya cemas, takut, dan lain-lain. Tokoh yang kedua, Carl Ransom Rogers pada tahun 1902 sampai dengan 1987. Carl Ransom Rogers adalah ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi, baik di bidang klinis, pendidikan, dan lain-lain. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, khususnya dalam bidang pendidikan, yakni meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Tokoh yang ketiga, Arthur Roy Combs pada tahun 1912 sampai dengan 1999. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, guru mengeluh peserta didiknya memiliki minat belajar yang rendah. Hal itu disebabkan peserta didik itu tidak berminat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Kalau saja guru tersebut mengadakan aktivitas-aktivitas lain, barangkali peserta didik akan merubah sikap dan reaksinya. Para ahli psikologi humanistik melihat dua bagian belajar, yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut. Karakteristik dalam teori belajar humanistik.
Pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan ini berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup, dan juga masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini berusaha memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ciri-ciri dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama pelajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik menurut Karl Ransom Progress dalam bukunya Freedom to Learn. Ia memaparkan sejumlah prinsip-prinsip humanistik yang penting diantaranya adalah 1. Manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Dan yang kedua, belajar diperlancar bila mana peserta didik dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang ketiga, belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi peserta didik seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang keempat, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika peserta didik dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. Yang kelima, belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai perubahan itu. Nah, adapun prinsip-prinsip teori belajar humanistik secara umum adalah sebagai berikut. 1. Manusia mempunyai cara belajar alami. Yang kedua, belajar terjadi secara signifikan jika materi pelajaran dirasakan mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai diri peserta didik. Nah, yang keempat, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang kelima, belajar akan berjalan lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar yang melibatkan peserta didik dapat memberikan hasil yang mendalam. Yang keenam, kepercayaan pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang ketujuh, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Yang kedelapan, peserta didik harus mendapatkan apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa peserta didik akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. 9. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan peserta didik untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Peserta didik harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh bagian atau dominan yang ada seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, para ahli pendidikan menyatakan bahwa pada dasarnya humanistik
bukanlah sebuah strategi belajar, melainkan sebagai sebuah filosofi belajar yang sangat memperhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Di mana setiap peserta didik memiliki cara sendiri untuk mengkonstruk pengetahuan yang dipelajarinya. Secara umum, aplikasi teori belajar humanistik dalam dunia pendidikan antara lain dengan jalan sebagai berikut. 1. Confluent Education, yaitu proses pendidikan yang memadukan pengalaman-pengalaman efektif dengan belajar kognitif dalam kelas. Hal ini merupakan cara yang baik sekali untuk melibatkan para peserta didik secara pribadi di dalam bahan pelajaran. Adapun yang kedua, Open Education, yaitu proses pendidikan terbuka dengan kriteria kemudahan belajar, tersedia, penuh kasih sayang, mendiagonis peristiwa-peristiwa belajar, pengajaran, penelitian, mencari kesempatan untuk bertumbuh profesional. Persepsi guru sendiri, asumsi tentang para peserta didik dan proses belajar. Adapun yang ketiga, cooperative learning atau belajar kooperatif, yang karakteristiknya antara lain peserta didik bekerja dalam tim-tim bagian yang kecil, 4-6 orang. Komposisi ini tetap selama beberapa minggu. Peserta didik didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik atau melakukan tugas kelompok, dan peserta didik diberikan imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. Nah, secara umum, melalui aplikasi teori belajar humanistik ini, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, implikasi teori humanistik dalam dunia pendidikan secara umum antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Kedua, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang. Yang ketiga, semua peserta didik memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. 4. Sebagian besar tingkah laku peserta didik adalah hasil dari konsepsinya sendiri. Yang kelima, mengajar adalah bukan hal penting, tapi belajar peserta didik adalah sangat penting. Keenam, mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Psikologi humanistik memberi perhatian bahwa guru sebagai fasilitator, guru harus berupaya dengan berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru. 1. Memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Kedua, membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat lebih umum. Ketiga, mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual maupun sikap-sikap
perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Yang ketujuh, bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang peserta didik yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti peserta didik yang lain. 8. Mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh peserta didik. 9. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. 10. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pemimpin harus mencoba mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Nah, selain itu, guru perlu juga memperhatikan beberapa hal di bawah ini. 1. Merespon perasaan peserta didik. 2. Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3. Berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. 4. Menghargai peserta didik. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang 6. Menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik, penjelasan untuk memantapkan kebutuhan segera dari peserta didik. 7. Tersenyum pada peserta didik. Kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik. 1. Kelebihan teori belajar humanistik. Nah, ada 8 kelebihan, yaitu 1. Sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. Kedua, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang ketiga, indikator keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Yang keempat, peserta didik dapat menjadi manusia bebas, tidak terikat terhadap orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Yang kelima, aturan aliran humanisme. Individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Yang keenam, aliran humanisme tidak menyetujui sifat pesimisme. Dalam aliran ini, individu itu memiliki sifat yang optimistik. Ketujuh, teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedelapan, ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Berikut 9 kelemahan dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, peserta didik yang tidak mau memahami potensinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, karakter manusia tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah mempunyai keinginan untuk belajar. Yang ketiga, apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada peserta didiknya secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi kepada peserta didik usia sekolah dasar. Yang keempat, teori humanistik terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Yang kelima, teori humanistik seperti halnya psikodinamik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang keenam, banyak konsep psikologi humanistik, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Yang ketujuh, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Yang kedelapan, teori humanistik dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis.
teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan dan masih sukar diterjemahkan dalam langkah-langkah yang lebih praktis dan operasional. Yang kesembilan, aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Sekian materi dari kami, semoga materi ini dapat dipelajari dengan mudah dan bermanfaat bagi teman-teman semua.